Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai pembelajaran hari ini, minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, baik. Doa selesai. Sekarang kata absen dulu. Oke. Aditya Nanda Wijaya, Ahsan Fadli, Arsantia Dewi, Dewi Vivian, David Christian, Dea Fernanda Ayu, Edelmi Sultan, Ditya Hadmin, Guci Nura, Kembali. Kembali tadi pakai itu maju. Kayaknya. Yeremi Iska, Naderai, Muhammad Desa, Nesa, Fit. Hidayat Fadila, Lalu Abi, Daya Maulidia, Mahisa Auzita, Maura Aurelia, Muhammad Rohmi, Muhammad Tauhid, Raden Lita, Widya Ayu, Widya Randy Oktora, Adil Kak. Ayu Fiona Dewu, Destia, Dan dua dia. Jadi materi kita hari ini yaitu terkait dengan struktur dan kaidah tes editorial. Sebelum kakak menjelaskan terkait struktur dan kaidah tes editorial ini, siapa yang tahu arti dari tes editorial itu apa? Minggu lalu kita telah mempelajari tentang tes editorial. Ada yang masih ingat apa itu tes editorial? Saya Kak. Tes editorial adalah artikel khusus atau drama yang dimuat dalam koran atau majalah yang merupakan pandangan atau pendapat redaksi dari suatu media yang membahas tentang masalah yang sedang hangat dibicarakan. Ya, jadi tes editorial itu adalah artikel khusus utama yang dimuat dalam koran atau majalah yang merupakan pandangan atau pendapat redaksi dari suatu media yang membahas tentang masalah yang sedang hangat dibicarakan. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran kita di sini yaitu sebagai kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan statistik dengan model pembelajaran kurang dari pasar learning ini, kalian dapat menganalisis struktur dalam tes editorial. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalian dapat menganalisis kebahasaan tes editorial. Jadi ada pun kompetensi dasarnya di sini yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan tes editorial. Dan indikatornya yaitu pertama menganalisis struktur tes editorial dan kedua yaitu menganalisis kaidah kebahasaan tes editorial. Kita masuk di struktur tes editorial. Sebelum kita masuk di struktur tes editorial,
Kemarin telah kakak bagikan terkait dengan tes editorial yang berjudul Sekolah Belajar Internasional. Coba dibuka. Tes editorial Sekolah Belajar Internasional. Di grup yang kirim bagi dia itu yang Oke. bikin mana kita kirim. Jadi struktur tes editorial di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pengenalan isu, kemudian yang kedua penyampaian argumen, dan ketiga yaitu simpulan, saran ataupun penutup. Jadi pertama pengenalan isu sebagai pendahuluan teks, yakni berupa sorotan peristiwa yang mengandung suatu persoalan aktual. Dalam editorial tentang MSBI, peristiwa yang dimaksud adalah penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional. Perhatikan. Kemudian yang kedua yaitu penyampaian argumen. Penyampaian argumen sebagai pembahasan yakni berupa tanggapan-tanggapan redaktur dari media yang bersangkutan berkenaan dengan peristiwa, kejadian atau persoalan aktual. Dalam tes editorial tentang MSBI tersebut, penyampaian argumentasi dinyatakan dalam paragraf ketiga sampai dengan paragraf ke-8. Silakan baca paragraf ketiga sampai satu orang. Ada di kirim baru yang nomor 3 kan? Baik. Benar. Kritis RSBI menciptakan kristalisasi sekolah. Benar. Harapan agar RSBI tidak jadi merek dagang dijual sekolah. Kritik dan harapan sebaiknya tidak dianggap sepi, tidak digolongkan ekses, membiarkan berarti menaruh cukup berkembangnya benih kecurigaan. Baik di situ untuk penyampaian argumennya contohnya pada harapan agar RSBI tidak dijadikan merek dagang dijual sekolah. Ada paragraf ketiga. Kritik dan harapan sebaiknya tidak dianggap sepi, tidak digolongkan ekses. Membiarkan berarti menaruh cukup berkembangnya benih kecurigaan. Itu merupakan contoh dari penyampaian argumen. Jadi untuk simpulan, saran ataupun rekomendasi sebagai penutup berupa pernyataan dalam menyelesaikan persoalan dalam tes itu, bagian penutup redaktur dinyatakan dalam paragraf ke-9. Coba dibaca untuk paragraf ya. 9. Kenyataan hampir 65 tahun merdeka, tetapi masih sekolah di bawah cibiran kandang ayam. Tentu lebih perlu prioritas daripada membangun sekolah unggulan bertaraf internasional. Sekalian mencegah jangan sampai bertaraf internasional menjadi sekadar bertarifnya internasional. Jadi itu ya contoh dari simpulan, saran ataupun rekomendasi. Selanjutnya kita masuk di kaidah tes editorial. Yang pertama itu banyak menggunakan kata-kata populer. Siapa yang tahu arti dari kata-kata populer? Ya, kata-kata populer itu adalah kata-kata yang sering digunakan di dalam masyarakat. Contohnya dalam tes itu ada kata carut marut, geger, keasikan, bergosip, di drop, dropping, cibiran, dan duit. Kemudian yang kedua itu banyak menggunakan kata yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contohnya di situ 5 tahun sudah diselenggarakan rintisan sekolah bertaraf internasional, jenjang dasar dan menengah umum dan kejuruan. Jadi itu merupakan rujukan waktu. Contoh dari peristiwa banyak menggunakan kata yang merujuk pada waktu. Paham sampai di sini? Paham. Jadi untuk contoh yang kedua itu ada era globalisasi menjadi batu sendi dan pemicu kebijakan RSBI. Jadi itu merupakan rujukan peristiwa. Kemudian yang ketiga yaitu banyak menggunakan ungkapan-ungkapan persuasif. Arti dari kata ungkapan persuasif ada yang tahu? Banyak mengajak. Ungkapan persuasif itu kalimat yang berisi ajakan atau himbauan.
Ya, contohnya di sini sejenak mari kita belokkan perhatian, berarti itu merupakan ajakan. Kemudian contoh yang kedua yaitu rencana evaluasi SBI hendaknya tidak selesai dengan membereskan Excel. Kemudian 4, banyak menggunakan pernyataan yang pertentangan, yakni ditandai dengan penggunaan konjungsi tetapi melainkan meskipun. Contohnya di sini yang pertama itu tidak hanya menyangkut penarikan dana dan kriteria penilaian, tetapi juga masuk dasar kebijakan LSBI. Kemudian untuk kedua, mencerdaskan bangsa bukan untuk segelintir warga yang berkemampuan finansial, melainkan untuk sebanyak mungkin warga bangsa. Langsung di sini. Baik, yang terakhir yaitu menggunakan kata ganti kita untuk melibatkan pembaca langsung pada topik yang dibahasnya. Contohnya di sini yang pertama itu sejenak, mari kita belokkan perhatian. Kemudian yang kedua itu kita tidak ingin terjebak dalam pola eksperimen masalah. Kemudian yang ketiga yaitu kita dukung kebijakan mengatasi masalah distribusi guru. Sampai di sini. Kemudian yang keempat buat contoh menggunakan pernyataan yang bertentangan, yakni ditandai dengan penggunaan konjungsi tetapi melainkan yang dalam tes editorial ini. Kemudian yang kelima, buatlah contoh kata ganti kita melibatkan pembaca langsung pada topik yang dibahasnya pada tes ini. Ada yang ditanyakan terkait dengan untuk analisisnya, kalian lihat contoh di dalam tes yang dibagikan. Langsung tulis pada pertanyaan dasar. Biasanya ada pada pakai lembaran ya. Apa aja kamu tulis deh. Belakangan ini nggak kenal. Ini jadi kesimpulannya untuk tes editorial itu dibagi menjadi 3. Apa yang pertama tadi? Pengenalan isu, kalau kaidah pembahasannya itu ada 5. Apa yang pertama? Menggunakan kata-kata populer. Yang kedua apa tadi? Yang ketiga Ungkapan.